يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang penyebab hidup sering gelisah dan galau, serta solusi hidup agar tenang, enak, dan selalu bahagia. Malam hari ini kita akan bahas tentang masalah tenang atau gelisah. Ya, tenang atau galau. Gelisah, galau. Nah, ini banyak sekali orang yang dalam hidupnya mengalami kegelisahan, kegalauan, lawan daripada ketidaktenangan. Ya, ketidaktenangan. Manusia itu tidak tenang manusia itu tidak tenang karena banyak hal. Yang intinya ketidaktenangan itu terjadi karena harapannya, ya, di antaranya ya, harapannya khawatir tidak tercapai, keinginannya khawatir tidak terwujud, kemudian keselamatannya ya keselamatannya khawatir terancam. Kalau dilihat, maka kegelisahan-kegelisahan yang ada ini terjadi karena di saat yang sama, ketika seorang gelisah, di saat yang sama dia sedang kehilangan Tuhannya. Jadi itulah sebetulnya penyakit yang fatal yang mungkin seringkali kita sempat terjangkiti sesaat dan lupa gitu ya. Lupa kalau penyebabnya adalah itu. Penyebabnya kegelisahan, kegalauan, ketidaktenangan adalah di saat kita memikirkan sesuatu, entah itu keinginan, entah itu harapan, ya, apapun itu yang berkaitan dengan harapan kita, keinginan kita. Kita lupa kalau kita punya Allah. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lupa kalau kita ini makhluk. Ya, kita lupa kalau kita ini adalah ciptaan. Dan kita lupa kalau kita nggak bisa berbuat apapun tanpa izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang itu ingat dia punya Allah, kalau seseorang itu ingat dia punya Tuhan, kalau seorang itu ingat dirinya adalah ciptaan, kalau seorang itu ingat bahwasanya dia adalah makhluk yang nggak bisa apa-apa kecuali diizinkan dan ditolong oleh Tuhannya, maka pada saat itu dia akan merasakan ketenangan dan nggak akan gelisah lagi. Ketika mengingat dirinya sebagai makhluk, dirinya sebagai ciptaan, di situ akan muncul kerelaan alias keridhaan. Nah, jadi ketika seorang itu gelisah, seorang itu galau, resah, lawan dari kata tenang tadi,
di saat itulah dia sedang kehilangan Tuhannya. Dia sedang kehilangan Allahnya. Dia sedang kehilangan kesadaran bahwasanya dirinya adalah makhluk. Dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita sadar tuh Mas Seto tuh. Ya, kalau kita sadar kita ini makhluk, maka nanti yang muncul adalah keridhaan. Kalau kita sadar kita ini ciptaan, maka yang muncul itu nanti adalah keridhaan. Ridho bagaimana? Yang namanya kita ini makhluk, kita ini ciptaan, kita ini berarti miliknya yang menciptakan, miliknya yang membuat, miliknya Allah yang maha menciptakan kita. Terserah Allah, Allah mau bentuk kita seperti apa, Allah mau jadikan kita seperti apa, kondisi apa yang diberikan Allah, ya akhirnya ridho. Ya akhirnya ridho. Lawang saya ini ciptaannya, ya terserah dia mau ngapa-ngapain saya. Ya terserah dia mau ngapa-ngapain saya. Sehingga ketika seorang dalam kondisi apapun, yang pertama kali yang muncul di hatinya adalah siap menerima kondisi itu. Ya, siap menerima kondisi itu. Ridho. Contoh, seseorang diberi sakit, ya, sebuah penyakit pada dirinya, sehingga dia mengidap penyakit tertentu. Dia sadar bahwasanya dia miliknya Allah. Kalau Allah izinkan penyakit itu berada dalam dirinya, yang dia lakukan pertama kali adalah sebagai makhluk ciptaan, dia sadar saya hanya ciptaannya, maka saya ridho dulu dengan kondisi itu. Ya, rela dulu dengan posisi itu. Merasa sadar bahwasannya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kondisi yang sama, ketika dia sadar dirinya makhluk yang punya Tuhan, dia ingat bahwasannya Tuhannya adalah yang maha kuasa. Tuhannya yang maha bisa. Tuhannya yang maha segala-galanya. Tuhannya yang maha mampu menyembuhkan. Tuhannya yang maha mampu memberikan pertolongan. Tuhannya yang maha mampu memberikan solusi jalan keluar. Tuhannya yang maha mampu menjadikan dia berkemampuan, berkecukupan, menjadikan dia kaya. Huwal mughni. Tuhannya maha mampu ya untuk menjadikan dia pandai, karena Allah maha pandai dan maha memandaikan makhluk-makhluknya. Dia tahu dia punya Allah yang maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa, dia maha mampu atas segala sesuatu. Ketika semacam itu dalam hatinya, sadar dia makhluk, la haula wala quwata illa billah, enggak bisa apa-apa, enggak mampu kecuali atas pertolongan Allah. Ya, terserah Allah mau ngapain-ngapain dia, tapi di saat yang sama dia sadar Allahnya memerintahkan kepadanya untuk minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan jawab panggilan kalian, aku akan penuhi panggilan kalian. Allahnya perintahkan hambanya untuk minta hanya kepada Allah, maka di saat yang sama ketika dia sadar dirinya memang diberi bagian misalnya sakit, misalnya hambatan ketika mau mencapai suatu tujuan, diberi beberapa halangan ketika menginginkan mendapatkan keinginannya, dia sadar dia hamba yang nggak boleh protes pada Allah, tapi dia melanjutkan kesadaran itu dengan ingatan bahwasannya Allah maha kuasa, Allah maha bisa untuk menghilangkan hambatan itu, untuk memberikan solusi, untuk menyembuhkan penyakitnya, ya, untuk memberinya kekuatan. Itulah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita praktek semacam itu, maka nanti semakin hari kita akan semakin pintar, semakin pandai mengelola hati kita, ya, pandai menyikapi apa yang terjadi pada diri kita, ya, pandai menyikapi apa yang terjadi
di sekitar kita atau terhadap urusan kita. Kita nggak akan resah, nggak akan gelisah, kita nggak akan galau, kita nggak akan kemerungsung, kata orang Jawa ya. Nggak akan kemerungsung, al-ajalah minasyaiton. Sikap kemerungsung itu adalah bagian daripada bisikan-bisikan setan. Yang terjadi adalah ketenangan, tenang, santai, nyaman, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Itulah yang dikatakan seorang muslim, dia akan muslim, ya, seorang muslim akan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan istislam, dia akan menerima qadha dan qadarnya Allah, ketentuannya Allah. Di saat yang sama dia akan menjalankan tugasnya sebagai hamba, yaitu menghamba, merendahkan diri, yaftaqir, ya, dia akan betul menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan minta sama Allah, dia akan berupaya Allah memberikan pertolongan, dia akan berupaya Allah memberikan bantuannya, dia akan berupaya Allah memberikan solusi kepadanya, sehingga setiap saat hatinya itu optimis. Nah, apapun kondisinya akan optimis dan dia akan berjalan dengan penuh ketenangan karena dia tahu bahwasanya jagat raya ini ada yang mengatur dan yang mengatur hanya satu Tuhan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tiada Tuhan kecuali Allah dan Allah telah mengutus baginda Muhammad SAW sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah uraian yang barusan saya sampaikan ini mudah-mudahan membuka hati saya dan hati antum semua untuk menjadi pribadi yang tenang ya. Tenang gitu. Wong kita ini makhluk, makhluk. Ya dikasih apa sama Allah ya, itu urusannya Allah mau ngasih apa. Tapi tugas kita jadi makhluk. Ciptaannya Allah, hambanya Allah. Berusaha semaksimal mungkin minta kepada Allah agar apa yang kita inginkan itu ya tercapai. Kalau butuhnya harta ya minta harta sama Allah. Kalau butuhnya sehat minta sehat sama Allah. Dan mengupayakan yang diajarkan, berobat, berdagang, bekerja, apapun itu. Tapi apapun hasilnya, dia tetap tenang karena dia tahu Allah lah Tuhannya dan dia nggak akan pernah berperan menjadi Tuhan. Nah, ketika seseorang itu resah, kemudian marah, secara nggak sadar tuh sebetulnya ketika dia marah saat keinginannya tidak tercapai, saat harapannya tidak terpenuhi, marah dengan kondisinya, dia lagi melawan Tuhannya. Ya, dia melawan Tuhannya, dia nggak ridho sama Allahnya. Dia nggak puas dengan perlakuan yang menciptakannya. Dia ingkar, ya, bukannya dia syukur tapi dia kufur. Bukan dia bersyukur pada Allah yang telah menjadikannya, tapi dia kufur, menentangnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah mengenal siapa Tuhan dan mengenal diri kita sebagai makhluk ciptaan itu kunci untuk betul-betul kita menjalani hidup dengan tenang, nyaman dan enak. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa yang dia tahu dirinya ini makhluk, dirinya ini lemah, dirinya ini ciptaan, dia akan mengenal Tuhannya. Dia akan tahu bahwasanya ada Allah yang menciptakannya, Allah yang menjaganya, Allah yang mengurusnya, ya Allah yang mengatur hidupnya sehingga dia pun akan merasa nyaman senyaman-nyamannya. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Sambil diminum minuman yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mudah-mudahan ya setelah menyaksikan uraian singkat ini antum semakin menemukan ketenangan. Ya, semakin bisa mengelola hati menjadi pribadi yang tenang ya, pribadi yang tenang, pribadi yang tidak mudah goyah, ya tidak mudah goyah.
Karena itulah salah satu zikir, ya, salah satu zikir yang katakan obat bagi 99 penyakit. Dan penyakit yang paling ringan yang langsung sembuh, ya, penyakit paling ringan yang otomatis sembuh, ya, auto sembuh, ya, penyakit paling ringan yang auto sembuh dengan zikir ini adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini obat bagi 99 macam penyakit, dan yang paling minim yang auto sembuh dengan ucapan la haula wala quwata billah adalah rasa suntuk, rasa sumpek, rasa nggak enak hati. Ya, saya ulangi ya. Kalimat la haula wala quwata illa billah adalah salah satu kalimat zikir yang mampu menyembuhkan 99 macam penyakit. Dan penyakit paling ringan yang auto sembuh, ya, penyakit paling ringan yang auto sembuh, langsung sembuh dengan zikir la haula wala quwata illa billah adalah alham. Penyakit merasa suntuk, merasa nggak enak hati, ya, merasa galau, merasa gelisah, itu makna ham di situ, ya, galau, ya, gelisah, nggak enak hati, suntuk, semuanya akan hilang itu dengan kita sesaat menghadap pada Allah dan kita ucapkan dengan penuh kesadaran sebagai makhluk, kita berkata mengakui dalam diri kita akui betul-betul la haula wala quwata illa billah. Memang aku nggak bisa apa-apa, memang aku nggak mampu berbuat apa-apa illa billah. Allah kalau ngizinin baru bisa. Kalau Allah kasih baru bisa. Kalau Allah nggak izinin, kalau Allah nggak kasih, maka nggak mungkin bisa. La haula wala quwata illa billah. Terus dia ulang-ulangi kalimat tersebut, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Diulang-ulangi terus, maka di hatinya akan muncul, ya, kesadaran sebagai makhluk dan rasa percaya diri punya Tuhan yang maha kuasa, sehingga segala resah, gelisah, nggak enak hati akan tersingkirkan. Dan dia menjadi makhluk yang tidak akan marah pada kondisi, jadi makhluk yang tidak akan kemudian marah, ya, kepada orang di sekitarnya, seperti yang dikatakan oleh almarhum Abah Guru Sekumpul, Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau kita kenal dengan Guru IJ Guru Zaini. Dalam salah satu kajiannya semasa hidupnya, beliau mengatakan kalau seseorang itu di rumahnya anaknya kurang lebih, ya, seseorang di rumahnya kena penyakit demam berdarah, maka dia tidak akan menyalahkan, oh ini karena tidak disemprot kampungnya, oh ini karena semua alasan penyebab itu tidak akan dia salahkan. Pertama kali yang dia lakukan adalah langsung menerima ini ketentuannya Allah, ini takdirnya Allah, ya, ini ujian dari Allah Ta'ala, diterima, ya, kemudian dia jalankan tugasnya sebagai hamba. Apa sebagai hamba? Segera dia minta kepada Allah kesembuhan untuk anaknya, ya, dia segera mencari, ya, siapa yang bisa membantu proses penyembuhan itu, dia pergi ke dokter, dia berobat, dan hasilnya dia pasrah pada Allah Ta'ala, sehingga hatinya tenang. Kalau ada kesedihan, kesedihan itu akan lambat laun tersingkirkan. Kalau ada kegalauan, kegalauan itu akan sirna. Karena apa? Karena dia betul-betul menyadari la haula wala quwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah. Sederhana tampaknya, ya, tampaknya sederhana, tapi ini kunci untuk membuat hati kita tenang. Sadari kita ini makhluk, ya, dan sadari ada Tuhan yang mengatur segala-galanya, maka jangan pernah berperan menjadi Tuhan. Jangan pernah marah kepada keadaan. Ya, jangan pernah menyalahkan siapapun. Jalankan syariatnya Allah Ta'ala dengan ridha, menerima apapun keputusannya. Kemudian kita jalankan syariatnya Allah Ta'ala. Kalau harus berobat ya berobat, harus bekerja ya bekerja, apapun itu, dan jangan pernah marah dengan hasil kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan pernah kita kecewa dengan hasil setelah kita berusaha sesuai yang dituntunkan. Jangan kita kemudian menyerah kepada keadaan, ya, karena kita punya Tuhan. Ya, karena kita punya Tuhan, kita akan optimis, berjuang, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Sedikit yang saya sampaikan itu mudah-mudahan barokah. Saya kembali akan menginformasikan kepada antum semua,
insya Allah tanggal 7 Februari saya punya kewajiban melunaskan hutang tanah Majlis Ar-Raudhah yang masih menyisakan hutang lebih dari 3 miliar rupiah. Jadi 7 Februari harus melunaskan 3 miliar rupiah, bahkan lebih dari itu ya, 3 miliar rupiah. Pelunasan tanah Majlis Ar-Raudhah yang kami bangun di tanah itu, perluasan musola, kemudian gedung pertemuan, dan juga asrama santri 4 lantai ya, asrama santri 4 lantai. Kalau antum mau ikut andil untuk membantu kami dalam melunaskan hutang tanah Majlis Ar-Raudhah tersebut, maka antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Nominalnya berapapun terserah antum. Ya, berapapun terserah antum, insya Allah barokah. Transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Kemudian kalau ingin konfirmasi, bisa langsung kirim pesan WhatsApp kepada saya pribadi di nomor 0811 2811 2822 001. Sebagaimana yang tercantum di layar monitor. Insya Allah sumbangsih antum, keikutsertaan antum sebesar apapun ya akan bermanfaat untuk diri masing-masing, untuk orang banyak, dunia dan akhirah. Bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirah. Insya Allah menjadi amal yang bisa membawa tambahan nikmat, tambahan kebahagiaan, tambahan keselamatan dunia dan akhirah. Ikhwani rahimakumullah, bagi antum yang sudah ya ikut andil, saya ucapkan jazakumullah khairan, dan bagi yang belum ya saya ucapkan jazakumullah khairan karena sudah menyaksikan tayangan ini dan mau duduk bersama saya. Mudah-mudahan antum berkenan pula membagikan informasi ini kepada saudara, kerabat dan yang lain. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Kali ini Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa dalam hidup akhir-akhir ini banyak yang sering mengalami kegelisahan, tidak tenang, dan hati galau. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, di antaranya khawatir tidak tercapainya harapan, khawatir keinginannya tidak terwujud, dan khawatir keselamatannya terancam. Di saat itulah mereka sedang kehilangan Tuhannya. Mereka lupa bahwa mereka itu makhluk, lupa jika mereka itu ciptaan, yang mana mereka seharusnya pasrah pada ketentuan Sang Kholik, tunduk pada ketentuan yang menciptakannya, yaitu Allah Ta'ala. Solusi agar tidak sering resah, gelisah, dan galau adalah yang pertama adalah selalu ingat Allah dan meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang bisa mewujudkan harapan kita. Dan katakan bahwa kita ini makhluk, kita ini ciptaan yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa mewujudkan apa-apa kecuali dapat pertolongan oleh Sang Kholik. Intinya, mengerti posisi kita sebagai ciptaan adalah kunci meraih ketenangan dalam menjalani hidup. Kita akan ridho atas apa yang telah menjadi ketetapan Allah Ta'ala dan menjalani tugas sebagai ciptaan dengan ikhlas. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya makhluk,
dirinya lemah, dirinya ciptaan, dia akan tahu bahwa Allah Ta'ala yang menciptakannya, yang menjaga dan mengurusnya, sehingga dia akan nyaman dan tenang dalam menjalani hidup ini. Solusi selanjutnya yaitu memperbanyak berzikir. Di antaranya adalah la haula wala quwata illa billah. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menegaskan bahwa zikir la haula wala quwata illa billah adalah obat bagi 99 macam penyakit. Mulai dari penyakit yang paling ringan seperti rasa suntuk, sumpek yang luar biasa, galau, tidak ada jalan keluar, hati gelap, dan lainnya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.